Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Muhammad Rasul, mahasiswa kelas 2E, program studi budidaya tanaman hortikultura dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Nah, Sobat Milenial, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang alat-alat laboratorium dalam kegiatan perbanyakan tanaman secara vegetatif, yakni kultur jaringan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kultur jaringan. Kultur jaringan sendiri merupakan salah satu perbanyakan tanaman secara vegetatif. Teknik kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, akar, serta menumbuhkan bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Nah, metode kultur jaringan sendiri dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman, khususnya untuk tanaman yang sulit dikembangbiakkan secara generatif. Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan, antara lain mempunyai sifat yang identik dengan induknya, dapat diperbanyak dalam jumlah yang besar sehingga tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas, mampu menghasilkan bibit dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin, kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan tanaman secara konvensional. Nah, untuk menunjang kegiatan teknik kultur jaringan ini, dibutuhkan beberapa alat-alat sebagai berikut. Nah, yang pertama, timbangan analitik. Fungsinya untuk menimbang bahan atau media dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya, autoclave. Fungsinya untuk sterilisasi alat berbahan padat dengan kondisi basah. Selanjutnya, laminar airflow. Fungsinya untuk menanam eksplan ke dalam botol dalam keadaan steril. Selanjutnya, hot plate. Fungsinya sebagai alat untuk memanaskan dan homogenitas bahan. Selanjutnya, oven. Fungsinya untuk sterilisasi alat dalam keadaan panas. Selanjutnya, gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya, pipa hisap. Fungsinya untuk menyedot larutan yang dipasang pada pangkal pipet. Kemudian shaker untuk menghomogenkan bahan. Selanjutnya, lampu Bunsen berfungsi sebagai alat untuk mensterilkan alat. Selanjutnya, beaker glass berfungsi sebagai wadah untuk mengukur atau mencampur bahan kimia. Selanjutnya, pipet berfungsi untuk mengambil nutrisi yang akan diberikan pada media dalam skala kecil atau mikro. Selanjutnya, botol semprot berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan kimia cair seperti aquades. Selanjutnya, gelas pengaduk berfungsi sebagai pengaduk bahan kimia. Selanjutnya, gelas kultur berfungsi sebagai tempat untuk mengkulturkan atau menanam eksplan. Selanjutnya, kulkas berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia dan zat pengatur tumbuh. Nah, selanjutnya, labung ukur berfungsi untuk mengukur dan menambahkan larutan. Selanjutnya, mikropipet fungsinya untuk mengambil cairan dengan skala mikro. Selanjutnya, microwave fungsinya untuk memanaskan bahan dengan mengubah suhunya. Selanjutnya, pH meter fungsinya untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasahan. Selanjutnya, pipet ukur fungsinya untuk mengambil cairan dengan ukuran jumlah tertentu. Selanjutnya, rak kultur fungsinya untuk menempatkan media yang telah dikulturkan. Dan yang terakhir, spatula fungsinya untuk mengambil media yang dikulturkan. Nah, Sobat Milenial, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, stay safe, stay healthy, dan bela petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.